Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriyadi, berasal dari kelas 12 akuntansi 1. Saya ingin menceritakan hasil prakerin magang yang saya dapatkan di PT Sari Aditya Loka 2 dan 3 atau sering dikenal dengan PT SAL. PT Sari Aditya Loka merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan buah kelapa sawit dan produk yang dihasilkan adalah minyak kelapa sawit, kasar atau CPO atau crude palm oil, dan kernel atau inti sawit. Perusahaan tersebut beralamat di Desa Cilodang, Unit 15, Kuamangkuning, Kecamatan Pelepat Hulu, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan buah kelapa sawit di Kabupaten Bungo, perusahaan juga melakukan pembenahan di berbagai bidang, terutama pembenahan dalam manajemen perusahaan dengan melakukan pengembangan terhadap sistem yang ada untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan di masa yang akan datang. Namun untuk terus menyempurnakan manajemen perusahaan tersebut agar laba yang didapatkan perusahaan semakin besar dan kinerja karyawan menjadi lebih efisien, maka PT Sari Aditya Loka 2 dan 3 Muaro Bungo terus mengadakan penyempurnaan pada manajemennya karena dipandang masih memiliki kendala-kendala pada sistem pengelolaan data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi PT Sari Aditya Loka 2 dan 3. Pembagian tingkat manajemen di PT Sari Aditya Loka 2 dan 3 sebagai berikut. Ada administrator, yang kedua kepala tata usaha, yang ketiga kepala teknik, yang keempat kepala kebun, yang kelima tutorial, yang keenam asisten, yang ketujuh kepala gudang, yang kedelapan kepala harga, yang kesembilan kepala pabrik, yang ke-10 asisten proses, yang ke-11 asisten teknik, yang ke-12 kepala laboratorium, yang ke-13 afdeling, ke-14 kepala bagian keuangan. Itu tadi bagian-bagian manajemen di PT Sari Aditya Loka. Ya, nggak mungkin dijelaskan tugasnya satu persatu karena durasinya cuma 10 menit. Jadi kita langsung ke visi dan misi PT Sari Aditya Loka. Baiklah, saya akan menjelaskan visi terlebih dahulu. Visi PT Sari Aditya Loka 2 dan 3 Muaro Bungo adalah menjadikan PT Sari Aditya Loka 2 dan 3 Muaro Bungo sebagai perusahaan berbasis sumber daya alam, khususnya agribisnis dan kehutanan, skala nasional yang mampu bersaing di dalam era globalisasi. Misi perusahaan adalah 1. Mengelola perusahaan berbasis sumber daya alam, khususnya agribisnis dan kehutanan, secara profesional dan dipercaya oleh pasar. 2. Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. 3. Melakukan kemitraan yang serasi dan berkesinambungan. 4. Melakukan perluasan usaha berkebunan baik horizontal maupun vertikal. 5. Membangun dan memberdayakan sumber daya manusia. 6. Membangun budaya perusahaan untuk mendukung proses bisnis yang sehat. Dan yang keenam, yang ketujuh, memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan stakeholder. Sejalan dengan visi dan misi di atas, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat,
dan mampu meraih keuntungan secara optimal serta memberi manfaat kepada stakeholder. Itu tadi visi dan misi PT Sari Aditya Loka 2 dan 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kesan yang saya dapatkan selama magang di PT Sari Aditya Loka 2 dan 3. Kesannya ialah, menurut saya kegiatan prakerin ini saya belajar menjadi lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya. Dalam kegiatan prakerin ini sangatlah sulit, tidak seperti yang saya bayangkan dan yang saya harapkan saat sebelum menjalaninya. Karena di tempat industri, tidak semua materi yang diberikan dan diterangkan oleh guru itu masuk di tempat prakerin kita bekerja. Bahkan berbeda sama sekali, nggak ada yang masuk. Selama prakerin juga saya tahu dan sadar bahwa mencari uang itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita harus menjalani tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan benar. Dan juga melatih kita supaya lebih mandiri dan bisa menghadapi suatu masalah dengan sendiri tanpa dibantu. Kegiatan saya di sana setiap hari itu ada scan barcode, yaitu cara scan barcode, terus mengelola Excel, fotokopi, dan data filing. Dan pengalaman prakerin ini adalah pengalaman terbaik saya selama sekolah, mau baik di tempat magang atau kantor maupun di rumah kosan, maksudnya di mes. Di sana saya tinggal sendirian, pulang dari kantor jam 4, jalan kaki sampai ke rumah, itu jaraknya sekitar 1 km. Waktu itu saya lagi dihukum oleh orang tua saya, makanya nggak boleh bawa motor. Ya terpaksa jalan kaki, walaupun agak capek, pegal, tapi ya saya jalani. Pada sampai di rumah, ya saya harus masak, cuci piring, ya kegiatan ibu-ibu pada umumnya kalau di rumah. Terus kadang anak-anak sana pada main ke rumah. Anak-anak di PT Sal baik-baik dan alhamdulillah ramah-ramah juga. Semuanya pada akrab, alhamdulillah. Setiap habis masak, kegiatan sore kami yaitu main futsal. Terus habis main futsal kami lanjut kadang mancing. Ya gimana lah kan. Intinya terima kasih kepada guru dan kepada orang-orang di PT Sal yang telah mendidik saya dengan baik dan benar. Ilmunya insya Allah akan bermanfaat bagi saya. Yaudah, maaf Bu, cuma ini tugas, cuma sebatas ini yang dapat saya ceritakan. Karena magang di sana cuma beberapa minggu. Maaf sebelumnya ada kata yang salah, yang karena masih canggung juga di depan kamera. Maaf. Sekali lagi minta maaf. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.